Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebab sepanjang seminggu Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Mari saat ini saudara, siapkan hatimu. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau penolong kami yang setia, penolong kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu memenuhi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Kaulah Yesus, penolong yang setia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, amin Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan takut, katakan takku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Kaulah Yesus. Katakan penolong kami yang setia. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Kaulah Yesus, penolong yang lebih sungguh lagi. Katakan Dia lebih tahu. Amin, haleluya. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Kaulah Yesus, penolong yang setia. Kaulah Yesus, penolong yang setia. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segala raja.
Dia lebih tahu yang menjadi pergumulanmu saat ini. Dia lebih tahu apa yang menjadi doamu saat ini. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya. Kau lebih tahu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Kau yang terbesar. Kau yang termulia. Kau yang agung. Yesus, kami sembah, kami tinggikan kami muliakan Yesus. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, tiada yang sepertimu. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan. Yesus, Yesus, Kaulah sumber segala sumber dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami kuat melewati hari-hari kami saat ini Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Yes. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini, katakan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosaku, ku bersujud kepadamu. Oh Yesusku, kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, oh
Bapa kami yang mulia, Kau sahabat kami Tuhan. Kau segalanya buat kami. Kami tahu kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Menghadapi hari-hari demi hari ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu, tuntun setiap kami Tuhan. Lewat perkataan firman-Mu, kami percaya itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Akan menjadi penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari bersama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga CLC yang ada di Donggala, apa kabar saudara di hari ini? Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dan saya percaya juga Tuhan baik untuk keluarga saya yang ada di Donggala. Semua baik, semua luar biasa, semua sehat, diberkati, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih buat kesempatan yang baik pagi ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab itu sebelum kita akan dengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa sama-sama. Bapak terima kasih buat hari ini, kami bersyukur kami semua sehat dimanapun keluarga CLC Donggala berada. Tuhan berkati mereka semua, sehat, diberkati, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih hari ini kami punya kesempatan untuk bisa dengar kebenaran firman. Aku berdoa biar firman kebenaran-Mu mengubah hidup kami, menjamah kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Saudaraku, pagi hari ini saya dapat sebuah tema yang sangat bagus, yaitu bertumbuh dalam kebaikan. Wah, ini tema yang menarik kalau berbicara mengenai kebaikan. Karena di masa-masa seperti ini, sejak tahun lalu COVID gitu ya, ekonomi dihantam, wah banyak usaha tutup, ekonomi susah, orang mengeluh, kesulitan, kekurangan, dan di masa-masa ini sejak tahun lalu sampai hari ini, saya memperhatikan ada dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang akan menjadi sangat egois di masa-masa begini. Yang penting saya sehat, keluarga saya sehat, saya baik, saya bisa makan, saya cukup, udah enough, cukup buat saya. Peduli amat dengan hidupnya orang. Yang penting saya aman. Selalu berusaha menyelamatkan diri sendiri, nggak peduli sama orang, gitu kan. Nah itu jenis orang yang pertama. Tapi juga ada jenis orang kedua yang kita bisa lihat di hari-hari ini adalah orang yang sangat peduli sama orang lain. Tiba-tiba tergerak untuk menunjukkan kebaikannya, menolong orang, membantu orang yang sedang kesulitan. Nah ini yang terjadi di masa-masa yang seperti ini. Akan terlihat karakter orang yang sesungguhnya. Keadaan yang sulit, situasi yang sulit, keadaan yang seperti ini akan memunculkan dua kepribadian ini. Orang yang menjadi lebih baik, orang yang menjadi tidak baik. Orang yang egois, dan orang yang mau tolong sama orang yang mau tolong orang lain. Nah, situasi ini akan menunjukkan kedua hal tersebut. Nah, saudaraku, saudara ada di posisi yang mana? Apakah saudara menjadi orang yang jauh lebih baik di masa-masa ini? Jadi orang yang lebih peduli kepada orang lain? Jadi orang yang lebih mengasihi orang lain? Atau saudara menjadi selfish? Saudara menjadi orang yang egois, yang tidak mau menolong orang lain? Maka tema hari ini bagus sekali, yaitu berbicara mengenai bagaimana kita bertumbuh di dalam kebaikan, menjadi orang yang lebih baik lagi di hari-hari ini. Mari kita lihat sama-sama tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi 4 ayat yang kelima. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dikasih penekanan oleh Paulus, Tuhan sudah dekat. Karena hari Tuhan sudah dekat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau saudara baca keseluruhan perikop ini, saudara mengerti bahwa ini adalah pesan terakhir daripada Paulus. Biasanya gini, kalau ada orang sudah di nafas-nafas terakhir gitu ya, kumpulkan semua keluarga, anak cucu, lalu dia mulai bilang ini, kalian harus begini, kalian harus buat ini, harus lakukan ini. Nah biasanya pesan-pesan terakhir itu penting dan wajib dilakukan. Mau tidak mau, suka nggak suka, itu harus dilakukan. Karena Pak, pesan terakhir berarti itu pesan yang sangat penting. Nah, tulisan Paulus ini kepada jemaat yang di Filipi ini, dia tulis dia di penjara.
menjelang hari-hari terakhirnya dia. Jadi pesan ini penting, bukan hanya untuk jemaat di Filipi pada masa itu, tapi juga untuk kita hari ini, bukan hanya untuk kebutuhan jemaat Filipi pada masa itu, tapi juga untuk kita pada hari ini. Agar kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau keseluruhan pasal ini saudara perhatikan, di sini Paulus sedang membahas tentang pemberian jemaat Filipi yang luar biasa. Wah, mereka sangat generous. Mereka memberi dari hati mereka yang penuh dengan kasih. Di hari-hari terakhir ini, Paulus mengajarkan kita bersama lewat tulisannya kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena hari Tuhan sudah mau dekat. Ayo, tunjukkan kebaikanmu, nyatakan kebaikanmu, nyatakan bahwa engkau mengasihi orang lain, nyatakan bahwa Kristus ada di dalam hidupmu. Di sini saudara kita mengerti bahwa penting sekali pesan Tuhan kepada gereja yang ada di Donggala, kepada semua jemaat melalui gembala saudara, untuk jemaat bertumbuh di dalam kebaikan. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah dekat. Nah, kenapa kita mesti bertumbuh di dalam kebaikan? Kenapa itu penting sekali? Karena penting sih supaya kebaikan kita diketahui semua orang. Wah, nanti kan dibilang sombong, nanti dibilang sok pamer. Beda orang yang sombong dengan orang yang sok pamer, saudaraku. Sangat berbeda. Kita bisa merasakannya bahwa dia sedang pamer. Kita bisa merasakan bahwa dia sedang show off. Dia sedang menunjukkan kesombongannya. Tapi saya berdoa agar setiap kebaikan yang kita tunjukkan itu sungguh-sungguh lahir dari hati kita yang tulus dan murni. Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, yang saya ingin bahas hari ini, mengapa kita harus bertumbuh di dalam kebaikan. Karena dunia sedang krisis kebaikan hari ini. Terlalu banyak kemunafikan. Terkadang di YouTube kita lihat konten-konten orang yang berbuat kebaikan, giveaway, membantu orang. Hanya untuk apa? Kebutuhan konten. Supaya viewersnya tambah, supaya subscribernya tambah. Ujung-ujungnya apa? Hanya untuk sebuah popularitas. Nah, hari ini dunia sedang mencari kebaikan yang tulus. Bukan kebaikan yang bulus. Kebaikan yang diberikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Bukan karena sebuah konten. Nah, ini saya ingin supaya keluarga yang ada di Donggala, kita benar-benar jadi jemaat, jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam kebaikan. Hidup kita bertumbuh di dalam kebaikan. Kebaikan kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa gembala saudara memberikan tema ini? Karena gembala saudara punya kerinduan yang besar agar jemaat benar-benar bertumbuh di dalam kebaikan. Hidup kita menyatakan kebaikan. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada 3 poin penting. Secara singkat dan sederhana, saya ingin sharing kepada saudara semua. Kenapa kita mesti bertumbuh di dalam kebaikan? Kenapa kita mesti menunjukkan kebaikan kita? Kenapa kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang? Yang pertama, karena kita sedang menunjukkan siapa yang kita percayai. Waktu kita menunjukkan kebaikan kita, waktu kebaikan kita diketahui oleh semua orang, waktu kita bertumbuh dalam kebaikan, kita sedang menunjukkan siapa yang kita percayai. Matius 7 ayat 16-17 berkata demikian. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Pohon akan diketahui jenis pohonnya dari buah yang dihasilkan. Tidak mungkin ada keluarnya buah pisang dan orang bilang ini, wah pohon duriannya bagus sekali ya. Nggak mungkin. Waktu buah, orang akan tahu ini jenis pohonnya dari apa? Dari buah yang dihasilkan. Saya ingat waktu anak saya kami sedang keluar daerah dan melewati beberapa tempat banyak buah-buahan, dan saya bisa menunjukkan kepada anak-anak saya, ini loh pohonnya yang buah durian. Mereka cuma tahu buah duriannya, cuma tahu buah mangganya, cuma tahu manggisnya, tapi mereka tidak tahu seperti apakah pohonnya. Nah, waktu saya akan mengenalkan mereka, saya kenalkan lewat apa? Dari buah yang muncul. Ini loh ini loh pohon mangga. Kenapa? Karena buahnya mangga. Ini pohon pisang karena buahnya adalah pisang. Alkitab bilang dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik, perhatikan, menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Waktu kita menunjukkan kebaikan kita, waktu kita bertumbuh dalam kebaikan kita sedang menunjukkan siapa yang kita percayai.
Saudara bisa bilang, oh saya Kristen. Tapi waktu saudara tidak pernah menunjukkan kebaikan, nggak ada buah kebaikan dari hidup saudara, nggak ada kebaikan yang keluar dari mulut saudara, nggak ada kebaikan yang keluar dari tindakan saudara. Saya pertanyakan, Tuhan siapa yang saudara sembah? Jangan-jangan hanya KTP saudara yang Kristen. Jangan-jangan saudara hanya lahir di keluarga Kristen. Tapi saya meragukan bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan saudara. Banyak orang Kristen tidak bisa menunjukkan Tuhan yang dia percayai. Dia hanya bisa menunjukkan KTP-nya Kristen. Dia hanya menunjukkan bahwa keluarga saya Kristen. Oh, saya Kristen karena saya ke gereja hari Minggu. Kamu nggak lihat saya bawa Alkitab, berarti saya Kristen. Oke, Anda Kristen. Tapi masalahnya, orang akan melihat Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan yang saudara percayai. Lewat apa? Lewat kebaikan yang muncul dari perkataan saudara dan dari kehidupan saudara. Dari buah yang saudara hasilkan itulah orang dapat melihat Tuhan. Kita dapat menunjukkan kepada siapa Tuhan yang kita percayai. Kita nggak bisa bilang, oh Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kamu. Tapi orang akan lihat, hidup lu baik nggak? Kalau ternyata hidup kita nggak baik sama orang, kita sering melukai orang lewat perkataan kita. Kita nggak pernah mau bantu orang. Kita nggak pernah mau tolong orang. Kita sangat pelit. Kita menahan tangan kita untuk membantu orang lain. Tapi kita bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia baik. Tapi orang mau lihat dulu bahwa kita umatnya adalah orang-orang yang baik. Saudara, kita akan menunjukkan siapa Tuhan yang kita percayai lewat kehidupan kita setiap hari. Dunia akan mengenal kita sebagai anak Tuhan. Bukan karena Alkitab yang kita bawa. Bukan karena baju rohani yang ada ayat-ayat, ada logo salibnya. Bukan karena hiasan rohani yang ada di rumah kita. Kita dapat menunjukkan siapa yang Tuhan yang kita percayai. Tapi lewat buah kehidupan kita lah orang dapat melihat siapa Tuhan yang kita percayai. Terkadang kita nggak perlu menunjukkan kalung salib, baju salib. Kita nggak perlu bilang saya Kristen. Tapi mereka melihat dari perbuatan kita. Mereka bilang, wah kamu pasti anak Tuhan ya. Kamu pasti orang Kristen ya. Gitu, kamu baik ya. Biarlah orang bisa melihat Tuhan lewat perbuatan hidup kita. Orang bisa melihat Yesus lewat perkataan kita. Mereka bisa melihat apa yang kita percayai lewat kehidupan kita. Saudaraku, keluarga CLC Donggala, dunia, orang-orang di sekeliling saudara, orang di dalam rumah saudara perlu melihat, perlu mengalami siapa yang saudara percayai. Dan mereka ingin mengalaminya lewat siapa? Lewat hidup saudara. Biarlah mereka bisa menikmati buah yang baik. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat kita, di area terdekat kita, di inner circle kita, di tengah keluarga kita, komunitas kita. Biarlah mereka bisa melihat dan mengalami sendiri Tuhan yang kita percayai lewat perkataan dan lewat perbuatan kita. Tanggalkan semua kemunafikan kita. Capek loh pakai topeng tiap hari, berpura-pura baik, berpura-pura penuh dengan kasih. Jadilah apa adanya. Saya berdoa Roh Kudus menolong kita untuk bertumbuh di dalam kebaikan yang tulus, bertumbuh di dalam kebaikan yang lahir dari kasih Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Mari saudaraku, ini poin yang pertama. Kenapa kita mesti bertumbuh dalam kebaikan? Karena kita sedang menunjukkan siapa yang kita percayai. Yang kedua, kenapa kita mesti bertumbuh di dalam kebaikan? Karena waktu kita bertumbuh di dalam kebaikan, waktu kita sedang menyatakan kebaikan kita kepada orang lain, sesungguhnya yang kedua, kita akan membawa jiwa kepada Kristus. Kita akan membawa orang mengenal Kristus. Mari lihat Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12 dan 16. Kisah Rasul 5 ayat 12 dan 16 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun perhatikan, lihat anak-anak Tuhan di masa gereja mula-mula. Mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama
makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan, kekristenan nggak membuat orang takut dengan Tuhan, artinya membuat mereka jadi menjauh daripada orang-orang Kristen. Kekristenan yang benar akan membuat orang semakin dekat dengan kita dan percaya kepada Yesus. Jadi bukan buat mereka semakin menjauh, tapi harusnya buat mereka semakin dekat. Bukan buat mereka semakin takut, tapi buat mereka semakin mengasihi dan kagum. Baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. So perhatikan ya, orang semakin hormat dengan mereka pada gereja mula-mula pada waktu itu, dan semakin banyak jiwa ditambahkan. Mereka dihormati bukan dibenci, mereka dikasihi bukan dijauhi, dan makin banyak orang percaya kepada Tuhan. Bahkan sudah lihat mujizat Tuhan terjadi. Dikatakan orang datang berduyun-duyun berarti banyak, ada gelombang besar orang-orang yang datang mengalami mujizat, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sudah ada sebuah gelombang revival, ada sebuah gelombang kebangunan rohani, pertobatan besar terjadi di dalam perikop ini. Baru sudah lihat, kekristenan di gereja mula-mula pada waktu itu membuat orang kagum kepada Tuhan. Wah, mereka datang sama Tuhan. Lewat siapa? Lewat jemaat mula-mula, lewat rasul-rasul pada waktu itu. Perhatikan, mereka dihormati banyak orang. Makin banyak orang yang datang percaya kepada Tuhan. Orang-orang sakit disembuhkan pada waktu itu. Kenapa mereka mau datang dan mereka kenapa semua itu bisa terjadi, saudara? Kuncinya, mari kita lihat di peristiwa sebelumnya. Mari kita mundur di pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Alkitab katakan demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Wow, sudah lihat, mereka bukan jemaat yang selfish, tapi mereka selfless. Mereka tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Dikatakan segala sesuatu kepunyaan mereka bukan kepunyaan mereka sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab, perhatikan saudara, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Berarti, kalau mereka ada yang susah, mereka beri makan. Mereka ada yang kesulitan, mereka bantu. Mereka lihat ada yang kekurangan, mereka tolong. Ada yang sakit, mereka bantu. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, perhatikan, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu, perhatikan, dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dibagikan. Penulis Kisah Rasul katakan dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara perhatikan, kenapa di pasal 5 ayat 12 sampai 16 mereka kagum, mereka sangat menghormati orang Kristen pada masa itu. Oh, mereka datang untuk menyerahkan hidup mereka, bertobat dan percaya kepada Yesus, dan mujizat demi mujizat terjadi. Kenapa jumlahnya mereka ditambah-tambahkan?
Kenapa? Karena mereka melihat pada waktu itu bahwa Yesus benar-benar hidup di dalam kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka lihat hati yang generous, hati yang mau memberi, yang suka berbagi, yang tidak egois, yang selfless, yang mau bantu orang. Bahkan ekstrim sekali mereka jual milik mereka. Mereka bagi-bagikan hasilnya kepada orang-orang yang kesulitan pada waktu itu. Sehingga tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Saya lihat pertobatan besar terjadi, perubahan besar terjadi, mujizat terjadi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang generous. Hati yang generous akan membuka pintu surga dan mujizat Tuhan terjadi pada masa itu. Dengar baik hari ini saudaraku. Di saat engkau berani memberi, berbagi kepada orang lain, engkau sedang membuka pintu surga bagi hidupmu. Engkau akan melihat banyak mujizat Tuhan terjadi bagi hidupmu. Apa yang dibuat oleh jemaat mula-mula ini, itu sama persis dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bukan untuk show off dan sebuah kesombongan, tapi supaya Tuhan dipermuliakan, supaya dunia bisa melihat Tuhan yang kita percayai, sehingga mereka bisa datang kepada Tuhan yang kita percayai. Gereja Tuhan, ini waktunya kita nggak egois. Di masa-masa ini ada keadaan yang sangat sulit, ada situasi yang sangat berat, dialami oleh orang-orang di sekeliling kita, bahkan gak jauh dari kita. Ini waktunya kita tunjukkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita percayai. Ini waktunya kita akan menuai banyak jiwa, kita akan membawa banyak jiwa kepada kerajaan Tuhan. Lewat apa? Lewat kebaikan hati kita yang kita mau nyatakan. Penuaian besar terjadi apabila kasih dinyatakan dalam perbuatan nyata. Penuaian besar akan terjadi apabila kasih dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Percayalah saudaraku, Tuhan sedang bekerja di masa-masa ini. Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk be generous. Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk menunjukkan kasihnya kepada dunia ini. Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk menyatakan mujizatnya bagi dunia ini. Lewat apa? Lewat kebaikan kita yang terus bertumbuh. Yang terus bertumbuh. Oh, saya berterima kasih kepada jemaat yang ada di Donggala, kepada keluarga saya yang ada di Donggala. Beberapa kali kita berkolaborasi untuk membantu orang-orang yang susah. Terima kasih buat hati saudara yang sangat generous. Saya percaya kalau sampai hari ini Tuhan memberkati gereja yang ada di Donggala dan semua jemaat, karena Tuhan lihat hati saudara yang sangat generous. Dan saya berdoa agar saudara terus bertumbuh dalam kebaikan, terus bertumbuh. Dan saudara akan melihat bagaimana gereja akan diberkati Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan menarik banyak jiwa. Kenapa? Karena apa yang terjadi di gereja mula-mula, saya berdoa itu akan terjadi di gereja yang ada di Donggala. Saudara akan menuai banyak orang. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Tuhan lewat hidup saudara. Hal yang ketiga, kenapa kita perlu bertumbuh dalam kebaikan? Kenapa kita perlu menunjukkan kebaikan kita kepada semua orang? Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Sekali lagi, kita akan menuai apa yang kita tabur. Galatia 6 ayat 7 bilang begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau saudara lihat di perikopnya, paling atas, judulnya apa saudara? Saling membantulah kamu. Ya, saling membantulah kamu. Waktu saudara menabur bantuan kepada orang lain, satu waktu saudara akan menuai juga, saudara akan dibantu oleh orang. Saya tahu hari ini kalau kehidupan pelayanan saya ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Oh, Tuhan buat banyak mujizat di gereja HCC. Saya melihat banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan. Saya bersyukur punya jemaat-jemaat yang generous, keluarga yang sangat luar biasa menopang pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu puluhan tahun yang lalu, dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat bagaimana
papi dan mami saya di gereja, di saat gereja kami di Pulau Batam di Blok 4 itu mulai membangun, saudara, masih tanah kosong. Saya lihat bagaimana orang tua saya doa semalaman suntuk di situ. Di usia saya masih kurang lebih 4-5 tahun, mereka ajak datang ke gereja, ke tanah gereja, doa semalaman suntuk di situ, berdoa buat gereja. Dan saya tahu bagaimana orang tua saya menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagaimana mereka menolong begitu banyak hamba-hamba Tuhan di masa itu, meskipun mereka bukan seorang pendeta. Dan saya tahu bagaimana mereka menabur bagi pekerjaan Tuhan, menolong banyak orang. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, di rumah saya tinggal 27 orang yang harus orang tua saya hidupi. Dan saya tahu apa yang mereka lakukan puluhan tahun yang lalu, mungkin mereka nggak menikmatinya, tapi kami anak-anak dan cucu mereka menikmati benih yang mereka tabur di masa lalu. Setiap kebaikan mereka, benih yang mereka tabur, itu juga yang saya alami hari ini. Gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu ada orang tua saya dulu yang sudah menabur hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Mereka menabur banyak hal yang baik di dalam pelayanan gembala saya sebelumnya, saudara, di gereja masa kecil saya. Dan saya menuainya hari ini. Beberapa tahun lalu saya pergi ke desa asal papi saya, dan opa saya bilang gini, rumah ini, yang opa tinggal ini, di sini dulu, bilang nenek moyang kalian pertama kali bangun gereja. Dan memang nenek moyang saya adalah seorang misionaris yang masuk di daerah itu dari Portugal, Francisco Antonio. Dia menanam gereja, membangun gereja di desa itu. Dan saya tahu apa yang dia tabur itu mungkin sudah sangat lama, saudara. Saya menuainya hari ini. Jadi perhatikan akan dengarkan baik-baik. Kenapa saudara pasti bertumbuh dalam kebaikan? Karena saudara pasti akan menuai apa yang saudara tabur. Maka perhatikan, saudara, jangan pernah nyusahin orang. Jangan pernah perlakukan buruk orang lain. Jangan, saudara. Jaga perkataan saudara, gitu ya. Jaga status saudara di media sosial. Saudara, berusahalah jangan sakiti orang lain. Karena apapun yang keluar dari mulut saudara, setiap perbuatan saudara, itu benih yang saudara tabur. Dan perhatikan, setiap benih itu pasti akan bertumbuh. Dan benih itu akan saudara tuai pada waktunya. Terus saya berdoa, kenapa gembala saudara rindu saudara bertumbuh dalam kebaikan, perkataan saudara baik, perbuatan saudara baik, tindakan saudara baik, semuanya baik. Kenapa? Karena gembala saudara berharap bahwa saudara akan menuai juga hal-hal yang baik. Maka itu perhatikan, kita akan menuai apa yang kita tabur. Mari lakukan hal yang baik hari ini. Bertumbuhlah dalam kebaikan hari ini agar saudara menuai hal yang baik di hidup saudara. Saya berdoa agar ketiga poin ini saudara bisa menangkap, mengerti, dan melakukannya. Kenapa saudara harus bertumbuh dalam kebaikan? Karena yang pertama, karena waktu kita menunjukkan kebaikan kita sedang menunjukkan siapa yang kita percayai, dan kita akan dan kita semua akan membawa jiwa kepada Kristus, dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Bertumbuhlah dalam kebaikan, tunjukkanlah kebaikan. Saya berdoa Roh Kudus tolong saudara, Roh Kudus beri pengurapan, kemampuan kepada saudara bertumbuh dalam kebaikan. Dan mari mulailah dari dalam rumah saudara dulu. Saudara bertumbuhlah ke komunitas saudara, lingkungan pergaulan saudara, dan saya percaya Tuhan pasti tolong saudara. Dijauhkan Tuhan kesombongan, dijauhkan Tuhan dari tinggi hati. Jangan pamer hanya untuk supaya sudah dilihat orang hebat, supaya ada pujian dari manusia. Dijauhkan dari hati yang seperti itu. Lakukan semua dengan tulus, lakukan semua dengan benar. Dan saya percaya sudah akan menuai hal yang baik, sudah akan bawa jiwa kepada Tuhan, dan orang bisa melihat Yesus lewat hidup saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu hari ini. Aku berdoa biar jemaat yang ada di Donggala Tuhan terus bertumbuh dalam kebaikan. Mereka bisa menunjukkan Tuhan lewat hidup mereka, lewat kebaikan mereka. Mereka akan melihat bagaimana mujizat dan jiwa-jiwa akan Tuhan kirim di dalam gereja. Mereka akan melihat bahwa ada hati yang diubahkan lewat perbuatan baik mereka. Dan mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Hamba berdoa, biar firman dan kebenaran ini tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar hati yang penuh dengan kebaikan terus bertumbuh di dalam jemaat yang ada di Donggala. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan dan menjadi kesaksian yang benar, kesaksian terbuka tentang Yesus yang hidup dalam hidup mereka. Berkati Tuhan
Berkati gembala dan keluarga, berkati semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat dalam usaha pekerjaan mereka di masa-masa yang sukar, yang berdoa. Mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tolong mereka yang dalam kekurangan, kelemahan. Tuhan bantu mereka, Tuhan tolong, berkati mereka di dalam nama Yesus. Berkati pertemuan jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami angkat tangan kami dan buka tangan kami di hadirat-Mu dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, diberkatilah setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidup menjadi berkat. Akan lewat hidup nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua keluarga yang ada di Donggala. Selamat hari Minggu. Shalom.